Dampak tidak terlaksananya 8 fungsi keluarga dengan baik. Yang pertama adalah fungsi keagamaan, yang bertujuan agar anggota keluarga dapat melaksanakan ibadah dengan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, bila tidak terlaksana dengan baik, tidak ada pendidikan agama dalam keluarga untuk mengetahui batasan-batasan baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua adalah guru pertama yang berperan menanamkan nilai agama dan memberikan identitas agama kepada anak, agar anak memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, anak tumbuh dan berkembang mengikuti kebiasaan dan tingkah laku orang tua dan sekitarnya. Ingat, perilaku anak adalah cerminan perilaku orang tua. Seperti orang tua yang rajin beribadah, bersedekah, anaknya pasti akan mengikuti atau melakukan tindakan yang sama. Fungsi sosial budaya, yang berfungsi sebagai anggota keluarga memiliki jiwa sosial serta dapat melestarikan budaya nasional yang luhur dan bermartabat. Namun, bila tidak terlaksananya fungsi sosial budaya dengan baik, itu tidak adanya kesadaran dan kepedulian seluruh anggota keluarga untuk melestarikan kekayaan sosial budaya kita dengan berbagai upaya yang positif. Yang kedua, kurangnya fungsi keluarga sebagai lembaga untuk menyaring norma dan budaya asing yang tidak sesuai. Yang ketiga, keluarga tidak dapat menjadi lembaga di mana anggota-anggotanya mencari pemecahan masalah dari berbagai pengaruh negatif globalisasi dunia. Yang keempat, keluarga tidak dapat menyesuaikan diri dari kehidupan globalisasi tanpa meninggalkan ciri khas budaya sendiri. Yang ketiga, fungsi cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang merupakan syarat utama terciptanya keluarga yang harmonis. Peran orang tua dalam kehidupan anak sangatlah penting karena anak akan mendapatkan cinta dan kasih sayang pertamanya dari orang tua. Namun, bila cinta dan kasih sayang tidak ada dalam keluarga, maka tidak adanya cinta kasih antar sesama anggota, antara orang tua dengan pasangan, antara anak dengan orang tua, maupun antara anak dan anak. Keluarga tidak mampu menghadapi masalah atau perselisihan secara bijaksana. Hanya bisa dilakukan dengan kekerasan. Untuk itu diperlukannya komunikasi yang baik agar menimbulkan rasa saling peduli dan perhatian satu sama lain. Fungsi perlindungan yang berfungsi sebagai pelindung yang pertama, utama, dan kokoh dalam memberikan kebenaran dan keteladanan kepada anak-anak dan keturunannya. Keluarga harus mampu melindungi setiap anggota keluarga sehingga tumbuh rasa aman, nyaman, dan tentram. Namun, apa yang terjadi bila tidak ada perlindungan dalam keluarga? Maka tidak ada pelindung bagi seluruh anggota keluarga dari ancaman dan gangguan, baik dari luar lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan keluarga. Ancaman tersebut bisa berupa ancaman fisik dan ancaman psikis. Ancaman fisik seperti bencana, kekerasan, atau kejahatan. Ancaman psikis bisa seperti perilaku ejekan, bully-membuli, ataupun teror. Sehingga menimbulkan rasa was-was, khawatir, tidak tenang, serta secara fisik berpotensi menimbulkan rasa sakit, luka, cacat, dan atau mengancam jiwanya. Fungsi reproduksi sebagai pengatur reproduksi keturunan secara sehat dan berencana, sehingga anak-anak yang dilahirkan menjadi generasi penerus yang berkualitas. Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera melalui keluarga berencana atau yang disebut dengan KB, sebagai mengatur kelahiran anak, jarak, usia melahirkan, dan serta mengatur kehamilan. WHO mengatakan kesehatan reproduksi adalah sehat fisik, mental, dan sosial secara sempurna, agar terhindar dari kesakitan dan kecacatan, sehingga memungkinkan bisa hidup produktif secara biologis, sosial, dan ekonomis. Fungsi sosialisasi dan pendidikan. Keluarga berfungsi sebagai sekolah dan guru yang pertama dan utama dalam mengantarkan anak-anaknya untuk menjadi panutan masyarakat luas dan dirinya sendiri. Didikan anak dimulai dari awal sampai pertumbuhan anak menjadi dewasa.
Keluarga berperan penting terhadap pembentukan kepribadian anak yang baik sebelum terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Namun bila tidak terlaksana dengan baik, anak tidak mendapatkan pendidikan yang ada di dalam keluarga atau disebut sekolah materna atau sekolah ibu. Dikucilkan atau tidak dianggap dalam pergaulan. Untuk itu, ajarkan kepada seluruh anggota keluarga bagaimana cara bersosialisasi yang benar dan baik, dan perlu pengetahuan dan pendidikan mengenai aturan-aturan dalam pergaulan. Fungsi ekonomi. Keluarga menyiapkan dirinya untuk menjadi suatu unit yang mandiri dan sanggup untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batinnya dengan penuh kemandirian. Umumnya, ayah adalah kepala keluarga serta tulang punggung keluarga, memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak. Kerjasama yang baik antara ayah dan ibu dalam mengelola keuangan keluarga dapat memfungsikan ekonomi secara efektif dan efisien. Namun, apa yang terjadi bila tidak terlaksananya fungsi ekonomi dengan baik? Maka tidak dapat terpenuhinya kebutuhan yang diperlukan dalam keluarga. Tidak jarang konflik dalam keluarga muncul karena permasalahan ekonomi atau finansial yang kurang baik. Untuk itu, perlu adanya prioritas keuangan dalam keluarga. Fungsi lingkungan. Agar setiap keluarga siap dan sanggup untuk memelihara kelestarian lingkungan untuk memberikan yang terbaik kepada anak cucunya di masa yang akan datang. Menurut Gunarsa pada tahun 2009, aspek lingkungan keluarga yang memengaruhi tingkah laku anak adalah contoh dari orang tua, kasih sayang orang tua, dan keutuhan keluarga. Pengaruh lingkungan yang baik juga akan memengaruhi prestasi belajar siswa. Itu sudah terbukti dalam penelitian Mizan Ibnu Khazar pada tahun 2012. Apabila fungsi lingkungan tidak terlaksana dengan baik, maka keluarga tidak mampu menciptakan lingkungan hidup baik, fisik maupun non-fisik yang sejuk, sehat, dan penuh kenyamanan. Serta tidak optimal dalam tumbuh kembang anak. Akibatnya, anak pun tumbuh tidak sebagaimana yang diharapkan.